hari Jumat, Jumat berkah ya. Di hari yang istimewa ini, di Jumat berkah, kami juga ingin menyapa saudara-saudara kami umat Katolik di seluruh Indonesia. Kami juga ikut berbahagia, penuh cinta kasih. Kami ucapkan selamat karena sudah terpilih memimpin umat Katolik di seluruh dunia. Ya, kemarin sudah resmi di sidang konklav hari kedua yang berasal dari Amerika Serikat. Kardinal Robert Francis terpilih menjadi pemimpin umat Katolik seluruh dunia ke-267. Dan ini beliau memilih namanya kali ini menjadi Paus Leo ke-14. Sekali lagi kami juga turut berbahagia dan tentu saja semoga cinta kasih selalu menyertai kita semua di bumi. Damainya, toleransi, tentu saja cinta untuk seluruh umat beragama di seluruh dunia ya. Karena kan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita saling mencintai satu sama lain. Banyak agama di Indonesia termasuk kita mencintai bukan hanya agama satu sama lain tapi juga kebudayaan ya kan. Itu penting sekali loh. And you every time you touch me, I become a hero. Itu lagu itu. Lagu and bring you. Tapi kalau ngomongin soal kebudayaan, Sobat Ambiar ya, kita juga salut banget sama bintang tamu kita yang pertama. Ini seorang ibu. Ini tuh favorit aku banget. seorang ibu untuk anak-anaknya. Tapi untuk anak-anak artis perfilman, ini legendnya. Iya betul banget. Piala Citra berjejer di rumahnya. Luar biasa. Bukan cuman film di Indonesia, Eat, Pray, Love, film Hollywood juga. Ya kan? Oh udah segala deh. Tingkat internasional. Dan citra nyata ya, citra nyata loh, piala citra nyata bukan citra nggak nyata ya. Emang ada yang nggak nyata ya Ki? Nanti aku kasih tau kalau iklannya. Nanti kasih tahu kita ya. Bukan cuma di Indonesia kabarnya, beliau ini juga dipilih sebagai salah satu delegasi dari Indonesia di salah satu festival film internasional yang begitu luar biasa sekali, Cannes Film Festival. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Ibu Christine Hakim. Ibu kita semua nih, Ibu silakan sini-sini. Ini hari ini. Iya dong, sehat ya Bu ya. Konser. Oh bukan. Oh jadi latihan dulu bajunya mengkerelep pagi ini ya Ibu. Biar bajunya agak ambiar sedikit ya. Ibu sehat ya. Alhamdulillah. Kita doakan semakin sehat Ibu. Oh ya pasti kamu doain kita amin. Jadi banyak yang doain gara-gara hoax itu kan. Namanya juga hoax berita ya. Bu, Itu sekarang doa supaya lebih panjang umur. Iya sehat selalu ya. benar. Heran ya yang bikin berita-berita hoax itu ya. Ya ampun nggak tahu deh. Ibu Christine Hakim kami semua mengucapkan Terima kasih. Terima kasih Ibu udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ibu mau Salam nanya. dari suamiku. Oh salam juga. Halo. Soalnya suaminya Ibu Christine Hakim suka nonton kita setiap pagi. Iya kata siapa? Kata Ibu. Kata Ibu. Sambil minum kopi, sambil minum kopi, terus udah gitu sarapan, biskuit, katanya nontonin kita ketawa ke TV sendiri. Iya benar ya. Lihat kelakuan kita yang aneh-aneh ya Om, minta maaf ya. Ibu mau nanya dong, coba kan kita pagi hari harus bersyukur. Apa yang paling Ibu syukuri pagi hari ini? Sehat. Sehat ya. Ya. Itu yang paling Dan syukuri. ya sehat dan tetap harus think positif. Oh. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Iya. Sobat Ambiar semoga selalu sehat dan kita juga doakan Ibu selalu sehat supaya nanti di Cannes Film Festival bisa tentu saja membawa aura positif dan kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Kita akan lihat bagaimana Christine Hakim yang akan menjadi delegasi dari Indonesia di Cannes Film Festival. Ini dia. Luar biasa Ibu itu menginspirasi kita ya. Betul bahwa sekali. ternyata seniman itu nggak bisa dilihat dari umurnya Dan gitu. kenapa semua orang suka dan termasuk kita sangat mengidolakan karena apa? Selain hebat karyanya, orangnya sangat Humble. Memeluk musik aja Iya, betul. ditanya loh, tadi disapa loh. Betul. Biasanya bintang tamu datang ke sini jarang yang nyapa pemusik loh. Apalagi bener. Ibu, betul Ibu, apalagi yang baru-baru terkenal Ibu, aduh susah banget mau nyapain orang Ibu. Jangan lupa, jangan kebanyakan dipuji, nanti ibu lupa nginjak bumi. Enggak, Ibu. Tapi yang dikatakan artis sesungguhnya itu yang seperti ini. Iya, betul. Dari jauh itu semua kita itu disapa loh. Luar biasa, ada artis, bukan artis sih padahal masih baru artis. Ya Allah boro-boro mau nyapa, halo, hey. Siapa sih Kak, sebutin aja di sini. Banyak. Ibu, tapi kalau misalnya kita nanya alasannya kenapa terpilih jadi delegasi Indonesia tuh
Udah pasti kita tahu jawabannya karena ya siapa lagi ya kan, tapi prosesnya itu gimana? Ini tapi kan bukan ibu saja ya. Iya, ada beberapa namanya. Banyak sekali filmmakers. Jadi ini memang inisiatif dari Kementerian Kebudayaan dan Pemprov DKI. Oke. Ya. Dan kami juga bersyukur berarti kan seluruh stakeholder gitu ya sangat ingin sebetulnya memajukan bukan hanya film Indonesia saja, tapi ini bukan hanya sebuah kita menghadiri sebuah film festival di mana tentunya membawa misi memperkenalkan film Indonesia karena sudah mempertahankanlah keberadaan film Indonesia di peta internasional saja, tapi juga yang juga harus diingat dan dipertahankan adalah bahwa ini diplomasi budaya melalui film. Diplomasi budaya melalui film. Oh, bagus Karena ya. itu ya insya Allah jika Tuhan mengizinkan ibu sehat, nanti Amin. berangkat insya Allah tanggal 15, tapi ada dari kementerian sudah berangkat bahkan dari tanggal 12, nanti ada tanggal 17 ada Indonesian Night. Iya, apa namanya banyak sekali ada Reza Rahadian juga dengan film Pangkunya yang sudah Goes to Cannes yang memenangkan Grand di Hong Kong Film Market dan juga di JAV. Ya, jadi bahkan film Reza walaupun belum jadi, belum diputar, tapi sudah buyers distributor atau buyers dari Hong Kong, dari banyak dari Eropa, dan ini sudah mau berminat dengan film ini. Oh, kita tuh happy sekali ya ketika mendengar aktor dan juga aktris tanah air Dari menjadi Indonesia, ini ya bagian dari diplomasi budaya Indonesia ke luar negeri. Salah satunya Ibu yang kita rasa juga sangat qualified sekali. Selain Ibu ada Reza Rahadian, siapa lagi? Ada Iko Uwais sama timnya. Ya, kalau nggak salah 7 orang. Iko bawa timnya 7 orang kita untuk perform nanti di Indonesian Night. Perform apa Iko Uwais di Indonesian Night? Masa karate, ya pencak silat Indonesia yang kebanggaan. Wow. Iko, selamat ya, sukses. Ada Chelsea Islan juga. Chelsea Islan. Ya, ada insya Allah ada Asmara Abigail juga. Asmara Abigail, ada Gari keren dia. Nugroho, ada Gari Nugroho. siapa? Gari Nugroho. Terus ada Angginun, ada Robi. Wow, banyak sekali ya. Ya. Untung yang datangnya Iko Uwais pencak silat. Coba Karandelano sirkus pasti. Sabar ya sayangnya, sabar ya. Udah biasa kok kalau di sini, Bu. Tapi ya yang mengharukan kali ini insya Allah makanya kalau Ibu sehat dan nanti hadir, ini tahun keempat, sudah 45 tahun, maksudnya sudah, ke 45 tahun Ibu di Cannes, pertama kali diundang untuk menghadiri gala premiernya Clint Eastwood di Cannes, itu tahun 85. Oh. Jadi berapa? 40 tahun kan? Kurang lebih 40 tahun. Ya, Hampir udah menuju 40 tahun. Iya. 40 tahun. Lalu kemudian Cut Nyadin terpilih di Mandela Kritik. Itu film Indonesia pertama juga yang di Cannes. Dan Ibu adalah ada di film itu, bagian film Cut Nyadin. Tapi yang mengharukan, Iya. kalau dulu mungkin selama 52 tahun Ibu di dunia film ya with or without the government hadir di situ, tapi kita tetap harus melalui film itu melakukan diplomasi budaya ya. Sekarang yang mengharukan bahwa pemerintah itu hadir untuk memberikan dukungan ya, Kementerian Kebudayaan itu sebabnya saya mengatakan juga ke Pak Menteri dan semua di kementerian bahwa Kementerian Kebudayaan harus berhasil, harus sukses karena penting sekali dan sama pentingnya juga dengan Kementerian Pertahanan. Jadi kami harus apresiasi ya. Fungsinya yang berbeda tentunya. Kalau kebudayaan itu sebagai benteng terakhir dari untuk menjaga. Ini sebagai mercusuar kita ya. Sebagai mercusuar apa yang kita miliki kebudayaan kita. Dan untuk menjaganya juga. Betul. Itu bagian dari. Jadi kita apresiasi untuk pemerintahan melalui Kementerian Kebudayaan yang sudah membantu para sineas perfilman tanah air untuk bisa menunjukkan apa yang kita miliki, apa yang dikaryakan ya. Komitmen dan dukungan yang konkret gitu ya dengan cukup banyak, saya berapa orang yang hadir saya menghitung, tapi
Ya artinya bahkan menterinya sendiri insya Allah juga akan hadir. Bapak Fadlizon ya. Pak Terima kasih Fadlizon, banyak Bapak Fadlizon. Pak Wamen juga, Mas Giring akan hadir di Indonesian Night. Maka dari itu ada Indonesian Night ya? Ya, Wow, ya. terima kasih banyak. Hebat. Ibu Christine Hakim, Ya. dengan segala macam pengalaman, penghargaan dari tahun ke tahun, kami kaget menemukan fakta yang satu ini. Aktris senior Christine Hakim pernah rela syuting tak dibayar sepersen pun. Ibu, Kapan itu itu? kapan? Film apa Ibu? Film Ya, Bu. apa Ibu? Ada beberapa. Beberapa. Mungkin bukan film-film yang komersil gitu Ibu. Film Cut Nyadin itu ya. Cut Nyadin. Oh iya. Cut Nyadin. Cut Nyadin, tapi bukan ibu aja sebetulnya. Mas Slamet juga nggak dibayar. Mas Eros as a director juga. Bahkan proses syuting itu selama 3 tahun, kru itu tidak menuntut extra Charge. charge. Karena 3 tahun, Ibu. Kenapa bisa seperti itu, Bu? 3 tahun. Karena 3 tahun loh pada bikin saat filmnya. itu kita semua komit mendambakan ingin sekali bisa memproduksi film yang memberikan dampak positif dan nilai education yang besar buat masyarakat penonton dan long lasting. Dan kita tahu juga banyak sekali pahlawan-pahlawan perempuan di Indonesia. Ya. Bahkan prakolonialism banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan seperti di Aceh aja ada 33 perempuan yang pernah memimpin di Kesultanan Aceh. Nah, belum lagi ada Christina Martatiahahu, ada Dewi Sartika, ada Kartini dan lain-lainnya gitu ya. Luar biasa loh kalau sampai kru-krunya. Jadi sebetulnya prakolonialisme aja sebenarnya kita tidak harus mempunyai masalah terhadap emansipasi lagi ya. Karena perempuan sudah dari berperan. dulu ya. Perempuan sudah berperan amat sangat Aktif ya. Ibu, tapi kalau ngomongin ini bukan karena alasan nasionalisme semata maka tidak dibayar sepeser pun. Tapi apakah karena ada kendala lain maka tidak dibayar sepeser pun? Ya saya nggak tahu zaman itu ya. Kalau saya bisa ambil bandingan bahwa paling mahal film Indonesia tuh kolosal yang Saur Sepuh tuh serial itu 500 juta. Cut Nyadin 1,5 M. Pembuatan filmnya itu Ibu. Udah nggak mungkin sekarang kan bikin film biopik 1,5 M tuh udah nggak mungkin. Film yang kolosal begitu ya. 3 tahun loh. Ya. Ya, yang saya dengar aja waktu Bumi Manusia produksi Falcon aja itu 35 M. Jadi alasan tidak dibayar karena? Ya karena kalau memang tujuannya adalah bukan nggak butuh uang ya pasti kita manusia hidup butuh. Apalagi 3 tahun prosesnya. Tapi kita percaya bahwa ini ya harus kami lakukan, komitmen itu sih yang komitmen itu yang komitmen dan kecintaan sampai akhirnya dan juga bersyukur dan menghargai jasa-jasa pahlawan. Apakah itu yang tercatat ataupun yang tidak tercatat. Ibu, tapi kok prosesnya sampai 3 tahun banget itu memang sesulit itu, Bu? Sulit, emang sutradaranya gila kali ya. Maaf ya Mas Eros. Memang sulit, medannya sulit dengan uang yang terbatas juga. Gitu loh. Butuh waktu ya. Jadi butuh waktu kita stop dulu, nanti cari uang dulu, kumpulin uang lagi gitu ya. Bahkan Mas Eros, Mas Slamet, aku sama Mas Slamet sempat main lain, nanti udah terima honor dari film lain, chip in lagi ke situ. Gitu. Tapi usaha tidak mengkhianati hasil, akhirnya masuk ke Cannes Film Festival untuk kali pertama ya. Nyari duit di tempat lain buat bikin produksi sendiri itu luar biasa, Bu. Belum tentu kita berempat mau begitu, Bu. Ibu, you are such an inspiration ya. Inspirasi buat sinias film lainnya. Muji lagi. Betul, karena kita berharap ada Christine Hakim lainnya, dalam versi lainnya. Supaya tentu saja industri perfilman Indonesia bisa jauh lebih maju lagi, berkualitas lagi. Kita doakan hal itu ya Bu ya. Amin ya. Ibu, tapi kita juga doakan untuk kebahagiaan pasangan baru saja menikah dan Ibu juga hadir di sana. Kita kasih lihat ya, ini satu Indonesia ikut bahagia kemarin ya. Ya, ini Ibu Christine Hakim tampil juga begitu cantik sekali ya. Betul, cantik banget. Pulang Dan tadi namanya komentari. Kayak ibu pengantin malah. Kayak ibu pengantin. Kayak ibu perempuannya atau ibu lakinya tuh lihat tuh. Kayak ibu Ya pengantin memang loh. kan udah jadi cantik ya. Anak saya banyak. Iya. Ibu, gimana kalimat yang menggambarkan pernikahan mereka atau cinta mereka? Luna Maya dan juga Maxim Botti yang kemarin Ibu saksikan. Luar biasa ya. Kebetulan kan memang Ibu 1 bulan
terlibat di dalam filmnya Mbak Im Wong Sukma judulnya. Oke. Dengan Luna. Kenal Luna tentu sudah lama. Tapi kenal 1 bulan itu setiap hari walaupun dalam cerita kita bermusuhan, banyak sekali battle scene dengan Luna. Tapi ya tetap kan di luar itu, jadi ibu punya kesempatan lebih mengenal Luna dan kita lebih mengenal satu sama lain. Ya. Jadi waktu agak sudah dengar selentingan-selentingan, udahlah kalau memang sudah niatnya udah kuat nggak usah ditunda-tunda lagi. Sesuatu yang baik ya Ibu. Ya betul Iya, kan, iya. dan Mas Maxim juga luar biasa gitu kan ya. Perbedaan umur jangan menjadi hambatan. Sudahlah perbedaan. Ibu sama suami ibu Oke. bedain 8 tahun. Tuan ibu maksudnya. Iya kan? Ya berondong. Dan gak masalah kan? Dari ibu dan dari Luna Maya kita Gak belajar apa-apa bahwa... dong. Belajar cinta. bahwa... Bahwa apa? Ya siapa tahu jodoh kita berondong ya Wi. Kita gak pernah tahu siapa tahu jodoh bisa lebih muda loh. Dewi enggak pasti lagi nyari. Dan ini ya prosesinya semua mengharukan Luna. Kak Dewi juga kalau kayak cantik, Maxim ya simple. oke lah. Itu backdrop pelaminannya juga Indah bagus sekali ya. sekali. Bagus sekali. Semua serba Iya, bagus ya, Indonesia. Ibu ya. Indah sekali. Nggak, Budayanya nggak, kental iya. banget. Betul. Kak Dewi Maksudnya, memang iya. Baik Luna ataupun Maxim itu kan punya darah campuran ya. Iya, iya. Iya. Tapi semuanya sangat Indonesia. Itu mimpi aku banget loh Bu kemarin Amin. Bu. Bener aku sama Amin. Rian kakak kata Rian siapa tuh Kak ya. Dewi nggak mau. Mimpi. Ya apa, Baru Bu? kemarin mimpinya. Cuma Iya, kemarin. tapi mimpinya kayaknya udah Kan deh. Kak Dewi bilang gak suka berondong Bu, tapi saya bilang kalau kayak Maxim ya oke lah Bu. Iya. Siapa yang gak mau, masa gak mau sih kamu? Nggak mungkin deh. Bukan hanya wajahnya aja yang ganteng. Kepribadiannya ya, tapi Bu. Iya. Nah itu nomor Itu 1 luar biasa. kepribadian Ki. Ada Rian Ibram sebenarnya kita tuh lagi jodohin sama Rian Bu. Ibu setuju gak kalau Ibu? Setuju banget. Siapa? Tuh Ibu setuju banget. Saya Bu sama Mas Ini udah Rian. senada, ini udah senada. Ini aja ngikut-ngikut bajunya warnanya sama saya. Saya mah gak pernah janjian sama dia. Sehati artinya. Dia memang selalu Nggak begitu. sehati, Bu. Dia selalu Dia yang pengen defensif. tahu. Dia selalu defensif. Bu. Emang begitu kalau depan kamera selalu begitu. Bu, tapi Dasar, kita kamu masih cari lihat ya masalah postingan. pagi-pagi. Postingan Ibu dengan kebahagiaan mereka berdua, Luna dan juga Maxim. Wedding of Luna and Maxim, a fairy tale with colleagues and Dinernya friends. juga. Cantik ya. Oke, momen yang tidak akan pernah bisa Ibu lupakan dari pernikahan mereka kemarin apa Bu dari rangkaian acaranya? Aduh bagus banget ya. Lucu, lucu. Sakral banget Iya, gitu kayaknya. ya, Bu, ya. mengharukannya karena kan perjuangan cinta mereka dan kehidupan mereka yang sudah mengalami dinamika kehidupan Iya. juga yang luar biasa. Happy ending and I think they deserve it. Amin selamanya. Dan ibu juga melihat ya sahabat-sahabat ya ibu bisa mengerti sekali ya mengharukan sekali. Semua memang sahabatnya tuh itu ya? sahabat-sahabatnya semua udah dengan tisu begini gitu. Ya, kayaknya haru banget ya Bu. Iya. ya. Guys nanti kalau aku kayak gitu kalian juga harus ini. Kita nangis Kak, insya Allah. Iya, kita nangis. Walaupun gak pengen nangis juga kita paksa nangis Kak. Oh kita nangis-nangisin. Kan pengen terharu. Guys nanti kalau kita kan pengen kata ibu kan pada nangis. Kalau mereka kan mungkin haru. Kan kakak kalau kita lihat senang kan ya udah kita nangis tetap. Kalau aku tuh Ya kan pengen nangis Bu katanya. kalau aku nangisnya buat suaminya. Kenapa? Yang sabar ya Mas. Kita kasih lihat ya, ini kemarin juga sempat viral. Suaminya bukan Astagfirullahaladzim. inisiatif. Ya, Tuh siapa katanya ibu kok bukan kamu suaminya. Ya. Berarti menangisi diri sendiri. Yang sabar ya. Kita mau kasih lihat ya, ini souvenir pernikahannya kemarin Maxim dan juga Luna seperti apa ya. Bu, sebentar sebelum saya ke Ibu ya, Bu. Ini pesan buat semua orang yang mengundang Melanie Ricardo ke acara pernikahan. Jangan pernah ngasih dia souvenir pernikahan. Selalu dia Karena dia bakal review. Tapi Di itu review terus. bagus banget. Disangkanya parfum kali sama Kamelani ya. Maksudnya kan body oil kan maksudnya. Terus dia gini, aku lihat tuh. Yang lain ada yang dapat parfum gak ya? Mulai iri nih. Sabar ya Kak Mel, kirain parfum ya. Ibu ngambil nggak? Ngambil nggak? Ya Allah bro enggak. Kenapa? Karena Gak fokus ke situ ya Bu? iyalah kita ya artinya kan kita hadir untuk ya karena ikut berbahagia juga ingin memberikan dukungan dan support kepada Nah kalau ibu pasangan beda sama semua. Melani. Melani Kalau Melani emang tuh tujuannya. Dia nggak datang ke sana untuk ngedapetin sih. Souvenirnya. Ini loh ya. Ibu yang mengenal Luna Maya pun juga kita semua yang tahu cerita Luna Maya di ups and downs, naik turun, kisah percintaan, kisah hidupnya. Ibu mau bilang apa untuk Luna dan juga Maxim? Nggak sempat banyak ngobrol pasti ya karena sibuk sekali kan ya Luna sama Maxim jadi waktu kasih selamat ke mereka berdua
Ibu hanya membisikkan kepada Luna dari pengalaman ibu soalnya sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, ikhlas dan kesabaran yang tanpa batas. Itu kunci. Sabar dan ikhlas tanpa batas. Ya. Wow. Sabar dan ikhlas tanpa batas. Wah, sebuah Karena kalimat luar gini, biasa. kalau sempat juga sih bilang, kalau kamu nggak sabar, apakah memang kemudian persoalan hidup kamu itu akan selesai? Kan belum tentu. Iya. Tapi yang sudah jelas sebagai muslimah ibu ya, innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Tuhan akan beserta orang yang sabar. You don't have to be worried anymore. When Tuhan always beserta Allah SWT. Tidak harus khawatir apapun itu. Karena Allah Percayalah bersama Tuhan kita. lebih tahu Ya. apa yang kita butuhkan dan bagian hidup kita ke depan kan. Jadi udah kembalikan lagi sama Itu guys, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan kita yang mau. Betul Kak, betul sekali. Betul. Kita Kadang-kadang harus mungkin yang kita mau kan Ya. enggak. Belum Bisa, tentu ya belum Ibu kan, ya, belum tentu tentu terbaik menurut buat Tuhan kita. baik. Iya, betul, Iya. betul Ibu. Ya betul. Allah, Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Nah, Yang nah Tuhan juga belum tentu, kenapa kakak belum dikasih, mungkin Tuhan tahu belum waktunya. Iya. Kita King, kita. semua. Ya, we are ya. Yang penting kita berjuang aja dulu, Biar the ya team. kan? Berjuang nanti We biarkan Tuhan yang are mengatur ya. one. Biar kita menikmati masa demi masa ya kan. Tapi kalau ngomongin menikmati hari demi hari, masa demi masa, kita mau mengajakin Ya. Ibu untuk kembali ke beberapa masa ke belakang. Kita akan mengajak Ibu untuk melihat foto dan Ibu akan ceritakan dalam Bring Back Kalau masih ingat Memories. Ibu, Sayang. semua boleh dibuka kecuali yang warna hijau. Oh gitu. Karena Yang itu hijau nggak boleh dibuka. kami yang buka itu. Ya. Yang lain boleh Ibu buka. Silakan Ibu. Mau yang Aku boleh suka merah. merah. Oh Oke. Merah. Sama dong Ibu. Here we go. Boleh ceritain nggak? Sekali. Cantik. Wah ini banget, luar biasa. ya. Ini kami ini tahun Festival Film Indonesia di Medan. Ya. Kami berdua mendapatkan penghargaan sebagai Best Actor dan Best Actress di film Di Balik Kelambu Tahun berapa Ibu itu? tahun 83. Kita belum lahir King. 83. Oh. 83 iya. Jadi, Kita masih ya 83 masih kecil. ada coba masih ini. kok 83 masih Ya, 83 belum ada, lahir. Di balik lampu. Kamu kalian belum lahir. Belum. Ya aku masih dalam perut. Oh aku sudah lahir. Kamu udah lahir ya? Mas Rian udah lahir. Belum lahir Oh, 83. ya. Karen 83 udah SMA ya. Coba kita lihat lagi ya. Lagi Ibu yang mana? Purple. Boleh. Purple. Oh. Cantiknya Ibu. Sebentar ini siapa Bu? Ibu. Ibu dong. Ini Ibu. Ya. Kan. Siapa Ibu? Ibu loh. Ini berarti masih 43 Ah tahun. ini Ibu. Oh wow. Umur 43 tahun Ibu. Bukan. 43 kilo. 43 kilo beratnya. Oh 43 kilo. Oh ya Allah Ini aku usia pikir berapa? tahun. Ini tahun berapa Bu? Awal-awal ya. Kalau lihat rambut ibu masih panjang. Tahun berapa Bu kira-kira masih tahu nggak? Ingat nggak? Tahunnya sih nggak inget. Nggak ingat. Atau momennya masih inget ya? Mom juga nggak inget. Tuh kayak lagi kasih tanda tangan penggemar ya. Iya kayaknya masih. Itu tanda tangan penggemar apalagi ngomong anak Bu. Ini tanda nggak ada, tangannya. Oh sekarang iya. nggak ada. Iya. Lanjut, Zaman dulu kan kalau fans minta tanda tangan. Iya lanjut ibu. Mungkin tahun 74. 74. Pokoknya masih awal-awal. Bule banget di sini. Iya, bule banget loh. Masa. Iya, lo bule banget loh. Ya oke. Let's Bu go. satu lagi Bu, kita mau yang ini. Ya. Ya Bu. Kamu yang pilih. Iya dong. Walah. Aduh cantiknya Ibu. Ini di BKT ya Bu ya? Ini di Banjir mana, Kanal Ibu? Timur Bu. Oh banyak. Di mana dan kapan Bu? Ini di parkir timur. Senayan. Iya iklan ini. Oh. Heran ya geser dikit. Iklan. Wow. Iklan motor. Oh iya, Ih, luar ini kan motor Bu. biasa. Oh, wow. Padahal nggak bisa naik motor, makanya cuma angkring duduk gitu. Bu kasih tahu dong sama kita apa sih kuncinya supaya tetap bisa bertahan Iya. puluhan tahun. Betul. Tetap terjaga. Ya. Mungkin gini, kan ibu kalau kayak apa nih Dewi gitu ya kan udah tahu memang dia punya bakat nyanyi, Ya. gitu ya. Jadi udah tahu ingin jadi penyanyi. Ibu tuh waktu kecil very shy girl, and pemalu, introvert. Jadi nggak ingin film, ya. Ibu baru mulai mencintai dunia film tuh tahun 75. Jadi 2 tahun setelah film pertama.
Tapi in the same time, ibu juga terus diajak sama Kinana Sution tuh pengajian yang dulu anak-anak muda pegangsaan. So jadi terus kemudian waktu itu ingat sekali Pak Ustadz bilang, ini kurang berkah nih sebagai aktris gitu. Ibu tanya sama Tuhan langsung. Tuhan kan Tuhan tahu. Saya datang ke kantor Pak Teguh waktu tahun 73 untuk menolak film pertama itu. Tapi ya sudah, tidak ada satu daun yang jatuh ke bumi tanpa izin Tuhan kan. So my destiny, ibu harus accept it. Nah ibu pelajari apa itu film, wow. Akhirnya ibu syukuri, ibu mulai mencintai film itu tahun 75 bahwa film ini yang syarat dengan ilmu kehidupan dan sains dan semua lengkap. Bersyukur sekali aku ya, bodoh sekali kalau aku tidak mengambil pembelajaran dari dunia ini. Nah sejak itu film ada sebagai bangku kuliah, pengganti bangku kuliah dan bangku sekolah buat ibu. Gitu ya. Mulailah, oke Tuhan pasti bukan tujuan Tuhan untuk membuat ibu terkenal. Kalau mau kasih rezeki di mana aja juga bisa, kenapa harus di film? Ibu itu cari tahu, akhirnya kalau ibu bisa merefleksi selama perjalanan ibu 52 tahun ini adalah bagaimana film itu menjadi perjalanan spiritual buat ibu. Luar biasa. Maka dari itu ada beberapa kata yang ibu sebutkan adalah kata Tuhan dan kata syukur. Itu adalah kuncinya. Sehingga mendatangkan rezeki dalam bentuk jalur film. Kita akan melihat lagi ya. Dan makna.